5 kejanggalan penyidik kasus Vina Cirebon, kuasa hukum Peggy Setiawan ungkap fakta-fakta di sidang pra-peradilan. Kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon masih menjadi misteri. Tim kuasa hukum tengah menjalani proses sidang pra-peradilan terhadap tersangka Peggy Setiawan yang dituduh menjadi dalang kasus pembunuhan Vina dan Eki. Seperti disampaikan Tony RM, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan menyebutkan, ada 5 kejanggalan yang dipersoalkan dalam sidang pra-peradilan. Kejanggalan pertama yakni terkait penyitaan 2 unit sepeda motor Suzuki Smash warna ungu milik Peggy Setiawan dan Yamaha Jupiter milik pamannya pada tahun 2016. Menurutnya, penyitaan 2 unit sepeda motor itu dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan, sehingga melanggar pasal 38 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penyitaan 2 unit sepeda motor pada tahun 2016 tersebut tidak sah, kata Tony, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Kejanggalan kedua, kata Tony, yakni penetapan DPO yang diduga melanggar prosedur. Ia menyebutkan, pada tanggal 14 Mei tahun 2024 Polda Jawa Barat menetapkan 3 orang DPO yaitu Andi, Dani dan Peggy alias Perong. Khusus Peggy alias Perong, kata dia, dengan ciri-ciri rambut keriting, umur 30 tahun pada tahun 2024, tempat tinggal di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Yang ditangkap saat ini adalah Peggy Setiawan dengan ciri-ciri berbeda dengan Peggy alias Perong sesuai ciri-ciri DPO Polda Jawa Barat. Saat penetapan DPO Peggy alias Perong tersebut, status Peggy Setiawan belum tersangka sehingga penetapan DPO oleh Polda Jawa Barat, katanya. Menurut Tony, penangkapan Peggy bertentangan dengan pasal 17 ayat 6. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang menyatakan bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya, dicatat di dalam daftar pencarian orang, DPO, dan dibuatkan surat pencarian orang. Ia menyebutkan, sejak tahun 2016 Peggy Setiawan tidak pernah dipanggil oleh kepolisian dan tidak pernah diperiksa terkait perkara pembunuhan Vina Eki Cirebon. Peggy Setiawan ditetapkan tersangka pada tanggal 21 Mei tahun 2024 setelah ditangkap dengan nomor surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor STEP 90 VRS pukul 1.24 2024 di Treskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024, sebut Tony. Kejanggalan ketiga yakni terkait penangkapan Peggy Setiawan. Tony membeberkan, Peggy Setiawan ditangkap pada tanggal 21 Mei tahun 2024 oleh penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Saat Peggy Setiawan ditangkap status Peggy Setiawan belum tersangka. Hal ini bertentangan dengan pasal 17 KUHP yang menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup, kata Tony, seharusnya dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap Peggy Setiawan seperti diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP. Peggy Setiawan tidak pernah diperiksa dalam tahap penyidikan sehingga penangkapan Peggy Setiawan tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ujarnya. Kejanggalan keempat yakni penetapan tersangka Peggy Setiawan dinilai cacat hukum. Tony menjelaskan, penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi terlebih dahulu. Dalam pasal 184 ayat 1, KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selain harus ada 2 alat bukti, Peggy Setiawan juga harus diperiksa dulu sebagai saksi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PU 12 2014 dan termuat dalam pasal 184 KUHP disertai dengan pemeriksaan sebagai saksi. Sejak tahun 2016 Peggy Setiawan tidak pernah diperiksa sebagai saksi terkait perkara pembunuhan Vina Eki Cirebon. Peggy Setiawan ditetapkan tersangka pada tanggal 21 Mei tahun 2024 setelah ditangkap dengan nomor surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor STEP 90 VRS
Pukul 1.24, 2024, di Treskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024, sehingga penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka cacat hukum tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, katanya. Terakhir, Tony menyebutkan, penyitaan rapot SD, SMP, ijazah SD, SMP hingga akte kelahiran Peggy Setiawan asli. Selain itu, keluarga pada tanggal 22 Mei tahun 2024 ikut disita tanpa adanya penetapan pengadilan. Menurutnya, penyitaan tersebut melanggar pasal 38 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, sehingga penyitaan rapot ijazah Peggy Setiawan tidak sah, katanya.